itu adalah buah hati kita. Tentunya kita tidak ingin terjadi apa-apa terhadap anak kita, ya Pastinya. kan? Kita pasti harus ada langkah antisipasi dalam mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, oleh karena itu silakan Vincent. Ya. Lanjutin lah. Kan masih berdua bantuin ya. Ya, pokoknya semua orang tua siapapun pasti tidak ingin terjadi apa-apa sama anaknya. Tapi banyaknya maraknya sosial media, aktifnya sosial media sekarang banyak banget berita-berita itu lewat sosial media. Kasus Angelin pun waktu itu kita tahu awalnya dari sosial media. Beberapa kali gue ngeliat di pet anak hilang, tolong bantu repet. Di Facebook tolong bantu ini. Pada akhirnya ada yang ternyata hoax, ya. Ada ternyata anaknya itu rebutan dari sama cerai, suaminya, gitu kan. begitu-gitu. Kalau kalian tipe yang menanggapi sosial media itu gimana? Gue sih nggak langsung ya, maksudnya nggak gegabah langsung me-repath atau ya menyebarkan dulu tanpa gue tunggu reda dulu biasanya. Nanti lama-lama nih sehari aja baru kan ketahuan itu hoax atau bukan. Kalau gue sih gitu. Karena ujung-ujungnya ya kadang-kadang macam-macam ya ternyata urusan internal keluarga. Iya, gitu. sering kayak gitu juga tuh. Ratna? Ya kalau aku sama sih biasanya nggak langsung nge-repeat ya karena pasti kan pengen tahu dulu nih source-nya bener apa enggak. Ya. Biasanya kalau misalkan lagi ada rame apa-apa, aku ngecek dulu nih sekarang kan banyak berita online kan. Ya. Ngecek di berita online kalau misalkan emang ada baru aku mau Ada beritanya gitu ya. mau nge-repost gitu. Kalau misalkan nggak ada ya tunggu dulu. Banyak yang terjadi ya itu kasus yang ibu sama bapaknya udah cerai terus rebutan lah. anak yang ternyata dia laporinnya anak hilang kayak gitu. Emang lo kenapa sih kok bisa rebutan gitu bro? Kasusnya gimana lo? Enggak, bukan gue. Enggak, gue cerita gue. Beneran? Tadi lo ngomong katanya kayak gitu, enggak? Ceritanya kan ada cerita kayak gitu. Oh, Lagian gue kan nggak cerai, ngapain iya. gue rebutan? Sorry, gue nggak tahu. Gue nggak tahu keadaan lo sekarang gimana. Oke. Tunggu doain ini orang nih. Kita boleh nggak sih ya? Pasti kan pengen tahu lah. Tadi katanya ada semacam tips bagaimana Ya. antisipasi untuk menghindari agar anak nggak lepas dari pengawasan kita. Ya? Nah, mau di-share ke kita, di-share buat ke Tonight Lover, semoga mereka juga mendapatkan inspirasi dari tips-tips kalian. Silakan Supaya- Baby lagi. Silakan Meisha. Supaya nggak lepas dari pengawasan kita. Iya. Ya pasti lepas lah, Bo. Gue kan sekarang lagi kerja, lagi syuting. Anak gue di ruangan. Oke, kalau gitu nggak jadi kita cancel. Tapi bagaimana pada saat kita lepas pengawasan tapi kita tetap Nah, itu yakin lebih bahwa tepat. Itu lebih tepat. Kamu siapa namanya? Saya Joni, Bu. Oh, ya, pintar. Silakan. Silakan Meisha, Maratna. Kalau tips dari aku yang paling penting ketika anak lagi jauh dari pengawasan kita, yang pertama adalah selalu kontrol kontak dengan telepon, dengan kalau punya CCTV online lewat internet kita bisa cek CCTV-nya. Terus kalau lagi bepergian keluar kota atau keluar negeri yang lagi di tempat public area, jangan lupa untuk mempersiapkan tag yang isinya adalah data yang penting seperti nama orang tua, email, dan nomor telepon. Kalau dari aku, kalau misalkan kita lagi tinggal di rumah, kalau bisa sih pasang CCTV ya karena itu kan penting banget. Dan di saat kita tinggalin, kalau bisa ada satu orang yang kita percaya, kalau bisa sih keluarga untuk selalu ada di situ. Karena kalau misalkan anak aku kan masih kecil banget, masih belum bisa komunikasi sama aku. Jadi supaya bisa kita telepon terus, supaya bisa kita kontrol terus kondisinya seperti apa. Dan kalau misalkan kita lagi bepergian, sebisa mungkin sih kita teamwork ya sama suami. Misalkan kayak lagi contoh yang gampangnya ada di shopping mall gitu. Aku lagi ada sesuatu yang pengen aku lihat, gantian bapaknya dulu nih yang tugas gimana caranya biar bener-bener nggak lepas dari mata. Giliran bapaknya mau ngelakuin sesuatu, ya itu tugas aku gitu. Jadi bener-bener tektok deh suami istri gitu. Oke, Ya. thank you Ratna dan Meisha, boleh silakan. Tapi setuju, lo nggak boleh ninggalin dengan anak lo di rumah, even dengan Tanpa babysitter. orang yang nggak kita percaya. Kayak gue kalau mau kemana-mana sama istri gue, di rumah harus gue telepon bokap gue akhirnya. Walaupun jauh dari Kelapa Gading, bokap gue datang ke Bintaro, akhirnya anak-anak gue bawa sama anak-anak. Ya ngapain bapak lu situ ngapain? Bapak gue nemenin Neni gue. Ini orang kurang ajar banget kalau ngomong. Tapi CCTV penting. Iya Penting, penting ya. banget. Tapi Harus. bukan hanya CCTV, kalau bisa, gue waktu pertama kali masang CCTV, itu gue kumpulin semua asisten rumah tangga sama Nah ini Neni. nih Vincent nih. Dan gue ngomong ke mereka, lihat gue udah pasang semua kamera di sini, dan gue tahu apa yang kalian lakukan di rumah. Jadi mereka tahu gitu Iya. kalau CCTV lo ada berapa CCTV di rumah? ada
kameranya ada 9. Sombong nih orang nih. Ini orang sombong. Ketahuan nih orang. Kan lo nanya. Ya tapi lo gak boleh congkak, bilang aja ada beberapa gitu. Berapa kamera di rumah? Gua ada beberapa. Oh, ada banyak. Di balik kasus-kasus kehilangan anak, ya anak lepas dari pengawasan orang tua, ternyata ada juga kisah unik di balik kejadian-kejadian kehilangan tersebut, ya. Salah satunya rekan kita, Hesti Purwadin, sorry ya, maaf nih, soalnya lagi serius banget Ya, nih. ya, ya. kan? Santai dong. Dia dari tadi nggak santai nih anaknya nih. Relax Santai dong, dulu lah, relax. Dia suka nggak santai anaknya. Oh, relax. Nah, Ya, nah udah enakan nih. oke. Udah relax ya. Oke. Satunya rekan kita, Hesti Purwadinata akan memberikan info. Terlalu kenceng ya, terlalu rileks nih, aduh Terlalu bahaya nih. rileks. Mengenai kisah unik pertemuan keluarga Unik, yang ya? sempat hilang atau terpisah. Silakan rekan Hesti Purwadinata. Terima kasih Desa Vincent. Oke, ini ada kejadian yang cukup mengharukan. Sudah hilang cukup lama tapi akhirnya bisa ketemu kembali. Ini adalah kisah-kisah unik pertemuan antar keluarga. Yang pertama adalah kisah mengharukan pertemuan anak dan ibu berkat Facebook. Seorang wanita Inggris ini tidak pernah berhenti dalam mencari sang anak yang telah diculik oleh ayah kandungnya sendiri. Avril Group terakhir melihat Gavin saat suaminya meminta izin untuk membawanya pergi ke kebun binatang. Namun sang suami malah menculik Gavin dan membawanya ke Budapest. 25 tahun kemudian, kakak Gavin secara tidak sengaja mengetik nama Gavin Paros dalam akun Facebook miliknya. Dan disinilah ia pertemuan antara Gavin dan ibunya terjadi. Itu gara-gara Facebook setelah 25 tahun berpisah. Oh. Berikutnya adalah kisah pertemuan adik kakak setelah 73 tahun terpisah, sangat mengharukan. Nenek berusia 78 tahun itu begitu terkejut saat ia tahu bahwa ia memiliki seorang adik pria. Dan hal ini dikarenakan sang ibu menelantarkan Iren saat usianya masih 10 bulan. Hingga suatu hari atas usahanya sang cucu yaitu Terry yang berusia atas usaha sang cucu, Terry yang berusia 73 tahun itu mengetuk pintu Iren dan memeluknya. Mereka pun saling berbagi cerita setelah perpisahan mereka selama 73 tahun lamanya berpisah. Akhirnya kakak beradik itu bisa ketemu kembali. Oh. Itu dia informasi dari saya mengenai pertemuan ataupun perpisahan keluarga yang cukup lama tapi akhirnya bisa ketemu kembali. Terima kasih. Tapi terakhir mungkin Ratna, Ya. harapannya dengan kasus yang terjadi ya Tapi semoga jujur gue ini- jadi parnoan sekarang loh, Iya. jadi gampang lebih apa ya. Jangan sih, jangan Gue jadi paranoid. takutan sekarang, jadi gak percaya sama siapapun juga, bener kata lo tadi. Itu gimana? Paranoid. Nggak tahu ya, kalau gue bilang yang penting bijak aja sih ya. Maksudnya melihat situasi yang memang udah makin edan, makin gak ada yang bisa dipercaya, makin unpredictable. Jadi ya harus bijaksana untuk menghadapi situasi kayak gini. Jadi tadi yang tips yang Ratna bilang, gue bilang kalau menurut gue itu yang basic ya. Yang kedua juga bekelin anak. Jangan lupa nih anaknya juga harus dididik. Misalnya kalau pergi kita bikin kesepakatan dulu ya gitu ya. Kalau udah bisa diajak ngomong, kayak anak gue umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun udah bisa bikin kesepakatan. Terus kasih tahu apa aja sih yang boleh dipegang sama yang nggak boleh dipegang. Itu yang paling serem kan. Itu yang kadang-kadang kecolongan. Terus bikin anak itu jadi kritis. Supaya apapun yang dia ngerasa Biar nggak terlalu lurus janggal. lah. Bukan itu rambut kritik ini kritik. Pakai bercandain dulu lagi. Sorry maaf ya. Apa-apa kritik. yang apa? Iya, jadi kok kritis bikin begini? anak tuh kritis. Jadi didik mereka supaya untuk kritis apapun yang mereka alamin, sesuatu yang aneh bukan bener ya. Kadang-kadang anak nggak tahu mana yang bener, mana yang enggak, mana yang boleh apa yang enggak. Tapi ada yang aneh tuh dia bakalan ngomong, "Bunda, kok dia pegang aku sih, pegang ini aku apa segala." Jadi biarin mereka. Jadi jangan senang ngelihat anak itu diem, nurut, manggut-manggut, senyum-senyum, cengenges-cengenges doang. Tapi Nah. lo mesti bikin anak lo jadi yang aktif, Komunikatif. kritis, dan segala macam. Yang pasti harapan kita, harapan Ratna, Meisya, kita semua lah. Saya juga dong. Iya, Desa Iya. juga semoga kasus Angelina kemarin adalah kasus terakhir yang pernah
terjadi, Amin, tidak akan ya lagi Allah. terjadi Amin, kasus amin, amin, biadab amin. seperti itu. Amin. Sekali lagi semoga diberi ganjaran setimpal buat pelakunya. Ya, Dan semua orang tua pokoknya harus lebih aware lagi sekarang deh sama anak-anaknya ya kan. Karena memang banyak banget kejadian yang aneh-aneh gitu. Dengan banyak ya untung sekarang kan pemberitaan tuh online ya jadi Ya, cepet ya, banget benar. gitu. Ada gini jadi kita bisa dig in informasi tuh lebih gampang. Di Jadi rumah, di sekolah ya, tetap harus waspada. Pokoknya ngeliat anak aneh dikit, diem dikit, kayak ada sesuatu yang aneh, Tanyain. tanya. ajak ngobrol ya. Kalau nanya kadang-kadang mereka takut. Betul. Cerita nggak ya gitu. Bisa jadi pengen pulang, pengen ketemu anak saya nih. Oke, kalau gitu Ratna Gali dan juga Mesia Siregar, thank you so much. Udah berbagi dengan kita di sini. Boleh tepuk tangan sekali untuk Ya. Ratna dan Mesia, thank you. Setelah yang satu ini kita habis ini akan ngobrol dengan pasangan yang akhirnya sah setelah Menikah. 7 tahun. Setelah 5 tahun pacaran ya. Jangan kemana-mana. Tetap itu aja. Kita langsung ke siap penonton? Ya. Langsung kita main. Oke, baiklah. Ya Juninya mana? Saya lupa.